Kalau orang paham substansi, pernah baca buku, malu teriak-teriak, malu. Jadi maksud lu paham tentang demokrasi? Enggak, gua tanya, lu paham tentang demokrasi? Coba, bukan apa yang lu paham tentang demokrasi? bukan, Kita debat itu. Kita bicara tentang debat substansi itu. Paham tentang demokrasi apa? yang mana? Paham yang mana tentang demokrasi yang lu pahami? Pembegalan MK. Mana? Pembegalan MK. Lu aja kan ketua MK di mekanisme jujur. Ketua MK Lu itu bukan lahir hewan yang mekanisme jujur, tahu? Lu kenapa jadi urusan pribadi di sini? Bukan pribadi. Oke, cukup ya. Bawa keluar nih orang. Sebentar. Ini orang manipulatif 400.000. Lu gagal lu. Banyak umum. Kita 1 bulan. Seru, adu Joto Sitorus versus Noel. Jangan dipisah, kita gelar tikar aja. Sitorus ngomong soal makna demokrasi, mengapa Noel yang marah-marah dan ngamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesiana Radio. Para sobat, ada video menarik di mana ada cakar-cakaran adu jotos antara Sitorus dari PDIP dan Noel pendukung fanatik Prabowo. Dalam hal ini, admin mendukung apa yang dikatakan oleh Sitorus bahwa terjadi perusakan demokrasi di zaman Jokowi. Terjadi obrak-abrik Mahkamah Konstitusi di tangan Paman Usman, paman dari Gibran. Pertanyaannya adalah mengapa fakta yang diutarakan oleh Sitorus ini membuat Noel ngamuk? Apa hubungannya Noel? Kok kamu yang ngamuk? Bukankah fakta bahkan hampir seluruh rakyat Indonesia tahu terjadi obrak-abrik konstitusi demi meloloskan Sang Samsul, anaknya Jokowi, ponakan dari Paman MK. Itu fakta. Dan fakta yang lain telah terjadi pemecatan Paman Usman dari kedudukannya sebagai ketua MK. Kok Noel yang ngamuk, tunjuk-tunjuk jari seperti kesetanan? Bicara substansi demokrasi itu bicara proses. Kalau ada orang yang bilang pembegalan di MK yang berujung pada pemecatan ketua MK sebagai substansi demokrasi, orang itu pasti nggak pernah baca buku, ya. Orang itu pasti nggak ngerti substansi. Benar kata Sitorus, kalau bicara substansi demokrasi, terjadi pembegalan di MK di mana ada anak yang belum cukup umur dipaksakan oleh sang paman untuk lolos menjadi bakal calon wakil presiden. Itu namanya pembegalan demokrasi. Kalau admin sering bilang itu obrak-abrik konstitusi, itu substansinya. Jika secara proses di MK itu salah dan ketua MK telah dijatuhi hukuman dengan dipecat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, maka substansinya proses yang salah, maka outputnya, hasilnya pasti salah. Itu namanya substansinya Noel. Tapi anehnya para sobat, fakta yang demikian oleh orang-orang pendukung 02, pendukung si Samsul itu seakan-akan tutup mata semua. Seakan-akan tidak ada kesalahan pada anak yang belum cukup umur yang dipaksakan untuk menjadi bakal calon wakil presiden. Yang sangat aneh adalah mengapa Noel yang suka teriak-teriak demokrasi, demokrasi, demokrasi malah ngamuk ketika disajikan fakta telah terjadi pembegalan demokrasi di Mahkamah Konstitusi. Lalu kalau ada orang bilang bahwa bagi-bagi bansos dengan melanggar undang-undang APBN, undang-undang keuangan negara, ya, pada saat anggota keluarganya ikut dalam kontestasi pemilu bukan sebagai kejahatan demokrasi, orang itu nggak ngerti demokrasi, tidak paham apa itu demokrasi, cuma punya urat suara. Sekali lagi, benar apa yang dikatakan oleh Sitorus ini. Bahkan tidak hanya Sitorus yang mengatakan terjadi pelanggaran undang-undang APBN yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Pak Gatot Nurmantio juga mengatakan hal yang sama, bahwa pembagian bansos, bantuan sosial itu baik yang berupa dana maupun beras
berakhir pada November 2023. Jokowi bagi-bagi bansos yang nilainya berlipat-lipat ganda di tahun 2024 pada masa saat kampanye Pilpres dan Pileg. Itu pakai duit siapa, Pak Jokowi? Kalau duit dari APBN, bukankah belum ada undang-undang APBN untuk bagi-bagi bansos di tahun 2024? Jelas ini pelanggaran undang-undang. Dan rakyat meminta pada DPR untuk memanggil Jokowi mempertanggungjawabkan pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Jokowi. Belum lagi Jokowi fakta menunjukkan bahwa anaknya yaitu si Samsul ikut running, ikut Pilpres dengan menjadi wakil presiden. Duit rakyat, dari pajak rakyat, duit negara dipakai bagi-bagi bansos untuk kepentingan anaknya yang lagi nyawapres. Jelas ini pelanggaran yang sangat-sangat serius. Tidak hanya terbatas pada pemakaian uang negara untuk APK, alat peraga kampanye, bisa kita katakan demikian. Yang lebih menjijikan adalah bagi-bagi bansos dikaitkan dengan anaknya yang lagi nyawapres. Ini juga nepotisme yang luar biasa. Tak pernah ada presiden di Indonesia ketika masih menjadi presiden lalu memanfaatkan bantuan sosial untuk membantu anaknya yang lagi nyawapres. Dua pelanggaran yang teramat sangat berat. Melanggar undang-undang APBN, kemudian melanggar nepotisme. TAP MPR dilarang untuk nepotisme. Kalau orang paham substansi, pernah baca buku, malu teriak-teriak, malu. Jadi maksud lu paham tentang demokrasi? Enggak, gua tanya. Lu paham tentang demokrasi? Coba, bukan apa yang lu paham tentang demokrasi? Bukan, Enggak, kita debat tuh. Kita bicara tentang debat substansi itu. Paham tentang demokrasi yang mana? Paham yang mana tentang demokrasi yang lu pahami? Pembegalan MK. Mana? Pembegalan MK. Lu aja kan ketua MK di mekanisme jujur. Ketua MK Lu itu bukan lahir hewan yang mekanisme jujur, tahu? Lu kenapa jadi urusan pribadi di sini? Bukan pribadi. Ini Oke, cukup ya. Bawa keluar nih orang. Sebentar. Ini orang manipulatif 400.000. Lu gagal lu. Banyak omong. Kita 1 bulan. Seru, ya seru. Tapi anehnya si Noel, mengapa harus bawa-bawa persoalan pribadi ketika diberikan paparan dan fakta bahwa demokrasi di Indonesia telah diinjak-injak oleh Jokowi? Gua kadang ngomong dari tadi. Tadi kan lu mengorkestrasikan ada sebuah kecurangan. Lu bosan nunjuk. Lu di depan orang nih. iya, depan orang kenapa rupanya? Aduh apa? Oke. Ini pemilu aja kalah soalnya minta ampun. Lu harus dari culas. Lu harus dari culas. Jangan Oke, lu sebentar. dewan tidak punya rasa hormat. Ingat deh, jangan konyol lu. Lu harus diangkat. Jangan konyol apa? Ayo kita Kenapa? buka. Ayo, kita akan buka itu ya. Kita akan buka itu. Kita akan buka itu. Jangan konyol lu. Baik, baik, baik. Iya, kenapa? Iya. Lu marah kenapa? Yang admin belum tahu adalah apakah perdebatan saling tunjuk-tunjuk muka di forum debat ini dilanjutkan dengan adu jotos di luar. Admin belum update beritanya. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.